Mengawali kultum subuh kali ini saya membacakan satu ayat atau potongan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, "Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kalaulah bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian termasuk orang-orang yang merugi. Maka hadirin, ternyata rahmat Allah itulah yang sangat kita butuhkan dalam hidup kita, baik di dunia kita bahkan akhirat kita. Oleh itu Nabi sampaikan sudah bahwasanya orang yang masuk ke dalam surga sekalipun itu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalnya. Maka hadirin, rahmat Allah lah yang kita minta setiap harinya. Bahkan ketika kita masuk ke dalam masjid ini pun doa yang kita panjatkan yaitu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Maka yang paling menarik adalah rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Itulah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kesempatan kepada hambanya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Sehingga Allah berfirman, "Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kalaulah bukan rahmat Allah, maka kalian termasuk orang-orang yang merugi. Kita bisa melihat ataupun pernah mengalami satu kejadian, misalnya bahwasanya kita pernah melakukan satu kesalahan ataupun khilaf. Kalaulah bukan rahmat Allah, mungkin saat itu kita akan mati. Akan tetapi karena rahmat Allah SWT, kasih sayang Allah kepada kita, kita diberi kesempatan kedua, kesempatan ketiga, bahkan kesempatan yang tak terhitung harganya. Maka hadirin jamaah subuh rahimakumullah, rahmat Allah lah ini yang kita butuhkan dalam hidup kita. Bahkan di dalam bulan Ramadan kita pernah mendengar bulan Ramadan itu penuh dengan rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala. Maka ketika dalam bulan Ramadan rahmat Allah turunkan di bulan itu, orang yang paling malas sekalipun datang ke masjid. Kenapa? Mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Maka rahmat Allah ini sangat penting, sangat luar biasa dalam kehidupan kita semua. Sehingga ketika kita telah mendapatkan rahmat Allah, kita bisa mendapatkan banyak kesempatan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita hanya bertemu dengan orang-orang yang baik, senantiasa duduk dengan orang-orang yang baik, bahkan senantiasa berbicara dengan pembicaraan yang baik. Itu bukti kita telah mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Dan rahmat Allah ini kita dapatkan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini. Maka jangan kita merasa, oh ini kebaikan ini kecil sekali. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun itu kecil, kata Nabi SAW. Karena boleh jadi disitulah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah subuh rahmatullah, mungkin kita pernah mendengarkan satu kisah bahwasanya seorang pelacur dalam kehidupannya kita melihat ataupun mendengar kisahnya senantiasa berbuat maksiat, akan tetapi hanya satu perbuatan kecil, perbuatan baik kecil yang dilakukan. Dia mengambil air karena melihat ada seekor anjing yang ingin minum tapi tidak sampai kepada tempat yang dia mau ambil air tersebut. Diambillah sepatunya, dibuka sepatunya, kemudian diambilkan air, diminumkan kepada anjing tersebut. Padahal itu perbuatan kecil, kelihatannya biasa-biasa saja. Akan tetapi karena perbuatan baiknya tersebut, Allah beri dia rahmat, kemudian dia bertobat pada malam hari itu, kemudian setelah itu dia meninggal dunia. Maka walaupun perbuatan itu kecil, perbuatan baik itu kecil, akan tetapi ketika dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hapuskan dosa-dosanya. Dan ini pun kita akan hadapi ketika di yaumil hisab, hari yang mana Allah menghitung semua amal kebaikan kita dan amal keburukan kita. Naudzubillah. Kalaulah saat itu Allah tidak memakai rahmatnya, maka celaka kita. Kenapa? Kita semua tahu di mana kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, sudah barang tentu mungkin lebih banyak keburukan yang kita lakukan. Kenapa? Kita bisa melihat, merasakan, bahkan menyaksikan perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan setiap harinya. Kalau dibandingkan dengan kebaikan yang kita lakukan, sangat sedikit dibanding dengan kelalaian-kelalaian yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Akan tetapi rahmat Allah inilah yang menjadikan kita diampuni, yang menjadikan amal-amal kebaikan yang walaupun kecil Allah hargai. Dan itulah pintu cinta yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencintai hambanya tanpa alasan. Maka Buya Hamka pernah menulis dalam bukunya
cinta itu memiliki banyak cabang, dan yang paling tinggi adalah mencintai karena kasihan tadi, rahmat. Jadi kasihan. Kita mencintai pasangan kita ataupun mencintai seseorang karena kasihan. Kenapa? Orang kasihan itu tidak ada alasannya. Kenapa kamu suka sama dia? Tidak tahu, saya suka saja. Kenapa kamu sayang sama dia? Tidak tahu, saya tidak ada alasan. Itulah yang dinamakan kasihan. Karena kasihan itu ternyata Allah pun menerapkannya kepada hamba-hambanya. Allah pun tidak membutuhkan alasan untuk menyayangi kita. Walaupun kita banyak kesalahan, walaupun kita banyak kekurangan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kita memperbaiki amal-amal yang telah kita lakukan. Mungkin ada kesalahan-kesalahan dalamnya, Allah beri kesempatan kedua, kesempatan ketiga, dan seterusnya. Dan itulah menjadi alasan kenapa kita masih hidup. Maka orang yang telah mendahului kita adalah orang yang telah mendapatkan rahmat Allah. Maka yang kita umumkan adalah telah berpulang ke rahmatullah, telah berpulang dan telah kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya rahmat Allah itulah yang mana Nabi pernah duduk dengan para sahabat, Nabi bincang-bincang, semua manusia itu masuk ke dalam surga disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini hadirin yang mulia, termasuk untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sering datang ke tempat yang mana Nabi sudah sampaikan bahwa di tempat tersebut banyak Allah turunkan rahmatnya. Di mana? Di masjid. Makanya doa yang dibaca oleh Nabi ketika masuk masjid adalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukalah pintu-pintu rahmat untuk kami. Maka hadirin, itulah yang kita minta dalam setiap hari kita, 5 waktu kita datang ke masjid, kita baca sebelum masuk masjid, kita baca dulu doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, lalu kita langkahkan kaki kanan kita masuk ke dalam masjid. Maka jangan pernah terbalik, Pak. Ini masuk masjid pakai kiri, keluar masjid kaki kanan. Jangan. Kita perlu perhatikan setiap kegiatan-kegiatan kita. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sering kami sampaikan, ikutilah tuntunan Nabi kita dalam perbuatan tersebut. Maka semua kebaikan yang kita lakukan, semua aktivitas yang kita lakukan akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling cepat mendatangkan rahmat Allah adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini, terutama kita datang sholat berjamaah ke masjid. Maka ini penting sekali untuk kita sampaikan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, untuk senantiasa memakmurkan masjid. Karena salah satu orang yang mendapatkan naungan kelak di yaumil qiyamah adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid, senantiasa datang ke masjid, dan dia tidak datang ke masjid kecuali telah meninggal dunia. Dan itulah yang dialami oleh beberapa orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Maka hadirin jamaah subuh rahimakumullah, senantiasa kita saling mengingatkan, senantiasa saling kita mendoakan agar supaya dalam kehidupan kita diberi kesempatan yang lebih, agar supaya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Karena memang demikian, manusia dalam hidupnya sudah pasti ada kekurangan, sudah pasti ada kesalahan. Kenapa? Itulah sifat dasar manusia, yang mana kata Nabi, tempat salah dan dosa, tempat salah dan lupa. Kalau dia tidak pernah salah, itu bukan manusia, pasti malaikat. Kalau dia tidak pernah baik, itu juga bukan manusia, tapi itu syaitan. Karena syaitan itu Allah lekatkan dia dengan sifat, dia ketika dia bermaksiat, dia tidak mau mengakui kemaksiatannya, tidak mau mengakui kesalahannya. Dan malaikat adalah satu makhluk yang Allah ciptakan, tidak pernah terbesit dalam diri mereka ingin maksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu diperintahkan, tidak pernah membantah, semua dituruti. Akan tapi manusia adalah makhluk yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah beri dia kesempatan dua pilihan, kamu pilih taat ataupun pilih maksiat, terserah kamu. Ketika dia memilih taat, itu mutlak pilihan dia, bukan karena dorongan-dorongan yang lain. Mutlak pilihan dia. Ketika dia pilih maksiat, maka Allah juga sudah siapkan tempat kembalinya. Itu orang yang taat, kata Nabi, dan kata Allah Ta'ala, tempat kembalinya adalah surga. Sedangkan orang yang maksiat adalah orang yang ketika bermaksiat kepada Allah Ta'ala, tempat kembalinya adalah neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka dua jalan ini pun telah Allah siapkan, dua pasangan ini Allah telah siapkan, surga dan neraka disiapkan untuk orang-orang yang telah berbuat apapun di dunia ini. Orang yang melakukan kebaikan di dunia ini sudah disiapkan tempat kembali adalah surga. Orang yang melakukan kemaksiatan lalu kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah, maka tempat kembalinya adalah neraka.
maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah beri kita rahmat, agar bisa memilih kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita sampai menutup mata kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Kurang lebih demikian kultum singkat dari kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.